Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Dikau, Allah yang bertahta di atas segala kemuliaan di surga, Bapa yang kami sembah dan sapa di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena pada siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kami, Tuhan memberikan kepada kami waktu lagi untuk datang menghampiri hadirat Tuhan, dalam pujian, penyembahan, serta lebih dalam lagi mendengarkan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan Yesus Kristus, kami rindu Tuhan Yesus lagi melalui Roh-Mu yang kudus di dalam hati dan hidup kami, menolong kami, merenungkan firman Tuhan ini, mendengarkannya, dan kemudian memperoleh berkat-berkat surgawi dari dalamnya. Sehingga selesai dari ibadah ini, kami kembali ke aktivitas kami dengan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami sebagai anak-anak-Mu telah duduk di sekitar kaki-Mu, mendengarkan Dikau berkata-kata bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bisa bersama-sama lagi dengan Bapak Ibu. Sudah cukup lama waktu, tetapi ya puji Tuhan, hari ini ada lagi kesempatan, dan terima kasih untuk semua pengurus hamba-hamba Tuhan yang ada di pendidikan perguruan metodis di Tanjung Merawa untuk mendapatkan kesempatan lagi bisa menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu rahasia kerajaan surga pada anak-anak. Di sini nanti kita boleh melihat bahwa dalam diri anak-anak tersimpan satu rahasia kerajaan surga yang begitu dalam. Dan nanti kita akan merenungkannya bersama-sama dalam renungan kurang lebih 30 menit ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama terlebih dulu membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-19, ayat 13 dan 14. Matius pasal 19, ayat 13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat 14, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Nah, sedikit latar belakang saudaraku tentang peristiwa di mana anak-anak ini dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu situasi berada pada masa menjelang perayaan Hari Raya Pendamaian. Dan ini kita bisa mengingat kisah Esther, dan dalam hal ini adalah yang disebut sebagai Yom Kippur. Nah, perayaan pendamaian ini jatuh pada tanggal 10 Tisri, yaitu kurang lebih sekitar pertengahan September hingga pertengahan Oktober. Jadi Yom Kippur ini, Hari Raya Pendamaian ini, di sekitar saat sekarang kita beribadah dan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan ini. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa pada saat itu anak-anak tidak dianggap terlalu penting di dalam aktivitas kemasyarakatan dan agama. Anak-anak oleh beberapa kalangan Yahudi masih juga dianggap sebagai beban. Nah, adalah umum di antara orang-orang Yahudi dan juga Talmud mengajarkan bahwa anak-anak mereka pada malam hari pendamaian membawa mereka kepada orang-orang yang dikenal saleh atau juga kepada rabi yang dihormati untuk mendapatkan berkat dan doa-doa dari mereka. Atau juga pada ulang tahun pertama kelahiran seorang anak,
Itu seorang ayah biasanya membawa anaknya yang masih bayi, biasanya dibawa ke sinagog, berdoa sendiri untuk anak itu, dan kemudian menyerahkannya kepada rabi atau para penatua yang masing-masing akan memegangnya dan memohon berkat Tuhan atas kehidupan anak itu. Jadi kalau kita lihat dalam situasi latar belakang ini, bahwa ketika orang-orang membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan Yesus Kristus, bukanlah sesuatu yang istimewa. Tetapi ini adalah sesuatu yang sangat biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Dan ketika Yesus tampil dalam pelayanannya selama 3 tahun, masyarakat Yahudi melihat bahwa Tuhan Yesus ini adalah guru yang terkenal saleh. Karena memang dia adalah, Yesus adalah Allah sejati 100% dan manusia sejati 100%. Yesus tidak pernah berbuat dosa dan tidak mau berbuat dosa. Dan ini diketahui oleh masyarakat umum. Jadi tidak heran ketika Yesus ada di wilayah mereka. Pas bertepatan dengan Yom Kippur, yaitu Hari Raya Pendamaian, mereka berbondong-bondong datang membawa anak mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, agar Tuhan Yesus Kristus memberkati, menumpangkan tangan di atas kepala anak-anak ini dan memberkati mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam Matius pasal yang ke-13 tadi, di situ disebutkan lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat diagram tata bahasa untuk Matius 19 ayat 13 ini. Mungkin ini adalah hal yang pertama yang Bapak Ibu lihat, bahwa ayat di dalam Alkitab itu bisa dibuat diagram seperti ini. Dan memang dalam studi penyelidikan Alkitab, penyelidikan ayat-ayat firman Tuhan, ini adalah langkah penting bagi seorang untuk menggali firman Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, bahwa ternyata anak-anak ini dibawa, kemudian diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini terjadi hanya sekali saja, saudara. Karena di dalam kata kerjanya, itu kata kerja yang terjadi dalam bentuk lampau, yang dilakukan hanya 1 kali saja. Tetapi 1 kali untuk setiap orang. Jadi dalam Injil Markus dan Injil Lukas itu ditekankan bahwa orang itu datang bukan 1-2 orang, tetapi banyak orang. Mereka mendatangi Tuhan Yesus Kristus, dan itu terjadi beberapa waktu yang lalu dan terus-menerus terjadi. Nah, saya ingin memberikan sedikit gambaran. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang berada di tengah-tengah orang-orang dewasa di malam hari, dan Tuhan Yesus sedang sibuk menyampaikan pengajaran dan pelayanan kepada orang-orang dewasa. Tetapi ketika banyak orang melihat Tuhan Yesus Kristus, inilah kesempatan di hari pendamaian, mereka membawa anak-anak mereka kepada guru yang mereka anggap suci, saleh, dan rabi dengan pengajarannya yang luar biasa itu. Ya, itulah Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka kemudian berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika Tuhan Yesus asik sedang mengajar, mereka datang, dan bagi para murid itu merupakan satu gangguan. Karena itu kemudian murid menegur mereka. Nah, di sini dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata yang kita bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata menegur. Nah, di dalam Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata memarahi. Jadi menegur ini adalah menuduh seseorang yang dianggap telah melakukan kesalahan yang besar, dan kemudian memberi alasan untuk orang itu bisa dimarahin begitu. Jadi itulah yang dimaksudkan kata memarahi. Para murid-murid ini
memarahi orang-orang itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam konteks ini, orang-orang yang membawa ini, ada kemungkinan beberapa penafsir mengatakan ini adalah orang tua mereka. Tetapi juga ada beberapa penafsir yang mengatakan yang membawa anak-anak kecil ini adalah kerabat mereka. Siapapun itu, ternyata mereka dianggap melakukan kesalahan oleh para murid, dan para murid memarahi mereka, menghalangi mereka, agar mereka tidak mengganggu pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus. Padahal sebenarnya yang diharapkan dari orang-orang yang membawa anak kecil ini, bahwa anak-anak yang mereka bawa itu nantinya bisa diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus menumpangkan tangan ke atas anak-anak ini. Dan ini adalah satu yang sangat penting, doa yang sangat penting bagi kita, setiap orang tua dan juga secara khusus para pendidik. Kita memiliki kerinduan yang begitu dalam bahwa setiap anak-anak didik kita, peserta didik ini, anak-anak kita juga yang ada di rumah, itu mendapatkan berkat khusus dari Tuhan, dan Yesus Tuhan kita menumpangkan tangan kepada setiap pribadi anak-anak ini. Ada satu pertanyaan yang sangat menggelitik di pikiran saya, bahwa pengharapan orang-orang yang membawa anak ini itu ditulis dalam bentuk subjungtif aorist. Maksudnya begini, jadi mereka berharap Tuhan Yesus berdoa untuk anak ini dan meletakkan tangan, itu hanya terjadi satu kali, bukan terjadi berulang kali. Jadi doa yang diharapkan hanya satu kali saja, bukan berulang kali. Itu bagi orang-orang tua, itu sudah sangat cukup sekali. Satu kali ada mahasiswa bertanya kepada saya, "Pak, apakah doa Bapa kami itu harus didoakan setiap minggu atau kapan, Pak?" Nah, di dalam firman Tuhan, ya, doa Bapa kami itu perintah yang Tuhan Yesus berikan untuk murid-muridnya berdoa seperti yang Dia ajarkan, itu ternyata perintah yang harus dilakukan setiap hari. Jadi doa Bapa kami ini adalah doa yang harusnya setiap hari didoakan, dilantunkan di dalam doa-doa ibadah pribadi kita. Entah itu secara pribadi maupun di dalam keluarga, doa Bapa kami harus setiap hari kita nyatakan kepada Tuhan. Itu berarti bahwa kalau doa Bapa kami itu tidak setiap hari kita doakan, berarti kita sudah termasuk kelompok yang melanggar firman Tuhan, atau kelompok yang memberontak terhadap firman Tuhan. Nah, ternyata hamartia atau dosa itu salah satu definisinya adalah memberontak. Maka kalau saya tarik kesimpulan silogisme berdasarkan logika silogisme, kalau seorang Kristen tidak setiap hari berdoa Bapa kami, maka dia dianggap berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata berdoa Bapa kami, kalau lupa pun tidak merasa berdosa ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada doa-doa yang bisa terjadi hanya satu kali saja. Lalu saya katakan begini, ada orang-orang Kristen yang kadang-kadang malas untuk berdoa. Jadi, seperti contohnya doa makan. Doa makan itu kan hampir sama ya Bapak Ibu. Kalau kita makan pagi ya doanya sama. Coba Bapak Ibu perhatikan doa makan yang biasanya Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan. Pagi, siang, sore, malam doanya sama ya. Sama. Kenapa enggak berdoa begini saja? Tuhan Yesus, dalam 1 bulan ini kami akan makan setiap hari 3 kali. Doanya pun sama Tuhan. Jadi saya berdoa pada tanggal 1 ini, biarlah doa ini berlaku sampai pada tanggal 31 bulan ini. Inilah doa makan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus berdoa, amin. Begitu ya. Wah, kalau begitu caranya gampang sekali dan enak sekali ya jadi orang Kristen ya. Berdoa untuk 1 bulan makan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah permohonan dari orang tua yang membawa anak ini agar
dia atau Tuhan Yesus Kristus sekali saja berdoa untuk anak ini dan itu sudah cukup. Nah, siapakah anak-anak ini? Anak ini dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai paidia. Nah, ada dua sebutan bahasa Yunani untuk anak-anak. Yang pertama adalah paidia dan yang kedua adalah teknon. Nah, untuk bagian konteks yang kita baca menggunakan bahasa Yunani paidia. Artinya adalah anak-anak yang sangat kecil. Mereka berada dalam kategori mungkin antara 1 tahun sampai 5 tahun. Nah, dalam konteks psikologi, anak umur 1 sampai 5 tahun ini kita ketahui sebagai anak dalam kurun waktu yang disebut dengan the golden age. Ya, inilah yang disebut dengan umur emas. Jadi perhatikan Bapak Ibu bahwa anak-anak yang berumur 1 sampai 5 tahun mereka berada dalam lingkup yang disebut dengan the golden age. Apa yang mereka terima itu akan terekam seumur hidup mereka. Ketika kita mengajarkan membentuk dia, maka karakter dia akan terbentuk di dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun ini. Dan dia akan menjadi anak yang seperti itu sampai dia nanti dipanggil Tuhan. Jadi ternyata bahwa anak-anak yang dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus adalah anak-anak yang tergolong paidia, yang dalam psikologi disebut dengan the golden age. Sekalipun demikian, anak-anak ini dianggap lemah, hina, tidak berdaya, lalu mengganggu dalam aktivitas masyarakat, apalagi dalam kegiatan-kegiatan pelayanan yang besar. Jadi anak-anak ini sekalipun dia disebut the golden age, tetapi mereka juga masih memiliki banyak-banyak kelemahan. Karena itulah kemudian murid-murid menghalangi mereka yang membawa anak-anak ini datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang dilakukan para murid Tuhan Yesus Kristus? Ada beberapa kemungkinan yang saya ingin sampaikan yang bisa menjadi perenungan kita pada siang hari ini bersama-sama. Mungkin ada usaha untuk mencari muka di hadapan guru dan rabi mereka. Nah, ini wajar-wajar saja ya, ketika seorang murid kemudian mencoba untuk tampil dan mengesankan di hadapan guru mereka untuk mendapatkan perhatian. Nah, saudara-saudara, kita lihat konteksnya di sini, bahwa Tuhan Yesus sedang sibuk dalam pelayanannya dan kemudian datang orang membawa anak-anak yang bagi para murid ini mengganggu pelayanan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita harus melihat, harus bisa membedakan manakah yang paling penting yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Yesus, sebagai seorang guru. Kita harus bisa memilih dan memilah mana yang penting bagi anak-anak, mana yang kemudian bisa ditunda untuk dilakukan bagi anak-anak. Dan ternyata murid melihat ini sebagai sesuatu yang penting. Bagi Tuhan, itu tidak penting. Kenapa? Karena ternyata ketika Tuhan Yesus melihat anak-anak ini, dia mengabaikan orang dewasa, dia meninggalkan pelayanan-pelayanannya terhadap orang dewasa, dan kemudian Tuhan Yesus menyambut anak ini. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus menganggap anak-anak yang dibawa datang kepadanya begitu sangat penting. Tetapi murid-murid melihatnya tidak begitu penting. Nah, di sini perlu mendapatkan perhatian kita. Seringkali apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai masyarakat orang Kristen, kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu sudah penting sekali. Ini apa yang kita lakukan ini sudah pasti akan sangat menolong anak-anak. Tapi ternyata di hadapan Tuhan apa yang kita lakukan sama sekali tidak penting. Bahkan nanti kita lihat di ayat yang ke-14, Tuhan Yesus memarahi mereka. Memarahi murid-murid. Murid-murid berharap mendapatkan sanjungan, tetapi yang mereka dapatkan dimarahin oleh Tuhan. Kenapa?
karena mereka tidak melakukan apa yang dianggap penting oleh Yesus, tetapi mereka hanya melakukan apa yang mereka pikir dalam pikirannya sebagai sesuatu yang penting. Itu berarti bahwa para murid ini masih terikat pada pemikiran manusiawi. Pelayanan Yesus penting dan kehadiran anak-anak itu mengganggu Tuhan Yesus. Mereka menghalangi, menegur, memarahi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ini saya akan memberi contoh satu yang berkaitan dengan gereja, tetapi nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita pribadi maupun juga di dalam profesi kita. Gereja Efesus di dalam kitab Wahyu menganggap dirinya telah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mereka melakukan sungguh-sungguh pelayanan di dalam gereja. Mereka berpikir bahwa mereka tidak memiliki masalah dengan Tuhan, tetapi justru mereka melakukan pelayanan itu dengan baik. Tetapi faktanya, di beberapa ayat kemudian Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu telah jauh jatuh. Bayangkan, gereja yang menganggap dirinya tidak bermasalah, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, tetapi Tuhan katakan kamu telah jatuh terlalu jauh ke bawah. Karena itu kamu harus bertobat. Di dalam kata bertobat itu menggunakan istilah metanoia. Bukan memperbaiki kesalahan, tetapi menyelesaikan dosa. Bagi Kristus Yesus, gereja bisa berdosa. Bayangkan, gereja bisa berdosa. Mahasiswa saya tanya, Pak, mungkin itu yang dimaksudkan bukan gereja, Pak, tetapi mungkin salah seorang yang ada di dalam gereja. Lalu saya selidiki konteksnya, ternyata tidak. Bahasa Yunaninya disebut Efeso Ekklesia. Gereja Efesus, itu jelas, Ekklesias, gereja. Gereja ini telah jatuh di dalam dosa. Gereja ini menurut Tuhan Yesus harus bertobat. Metanoia. Jadi gereja berpikir tidak melakukan kesalahan, tapi ternyata sudah melakukan kesalahan. Maka refleksi kepada kita. Ini bukan pada guru-guru metodis di Tanjung Merawa ya. Ini guru-guru di tempat lain, di tempat saya. Mereka berpikir sudah menjadi guru yang baik. Mereka berpikir sudah melakukan yang terbaik untuk para siswanya. Tapi ternyata di hadapan Tuhan mereka melakukan kesalahan besar. Ini salah satu contoh ya. Saya perhatikan ada satu guru. Dia begitu senang dengan anak-anak yang pandai. Jadi setiap kali ada apa pertanyaan, ada penjelasan, anak ini disebut namanya karena dia pandai sekali. Karena dia pandai, jadi dia tidak merepotkan guru. Akhirnya dia disayangi guru. Anak murid yang pandai disayangi guru. Betul apa betul? Iya ya, sering ya. Kita senang dengan anak yang pandai. Anak yang pandai nanti dapat award. Bukankah begitu? Bukankah begitu? Tetapi Tuhan Yesus memberikan teladan. Bukan anak yang pandai yang harus kita perhatikan. Anak yang hina. Anak yang rendah, tidak punya harta, bodoh, itu yang disambut Tuhan Yesus Kristus. Ini kalau saya mau memberikan contoh tentang penyataan teologi ini akan makan banyak waktu. Mungkin kita bisa adakan seminar bagaimana menjadi guru yang tidak baik. Menjadi guru yang baik. Kalau bagaimana menjadi guru yang tidak baik itu tidak masalah ya. Semua bagaimana menjadi guru yang baik itu tidak masalah. Tapi menjadi guru yang tidak baik tanpa disadari, nah itu yang menjadi masalah. Nah, jadi di sini kita kita melihat bahwa murid-murid memikirkan kepentingan-kepentingan yang lain yang bagi Yesus justru tidak penting. Ada salah satu contoh lagi, di salah satu gereja, ada seorang majelis ya, penatua gereja yang tiap minggu datang ke gereja, tetapi majelis ini tidak beribadah. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia sibuk ngurusin listrik, mengecek parkir, lihat genset,
jalan ke sini, jalan ke sana, masuk ke dalam gereja, keluar lagi, sampai gereja selesai, ini majelis ini tidak melakukan peribadatan. Tapi dia kalau kita tanya, apakah Bapak melakukan hal yang, oh ini saya melakukan semuanya penting sekali. Tapi ternyata salah. Nah, murid-murid juga mungkin memikirkan kepentingan-kepentingan lain, tetapi sebenarnya apa yang mereka lakukan itu adalah agar dirinya untung. Mereka berpikir dengan memanfaatkan hal-hal yang rohani, mereka akan mendapatkan keuntungan-keuntungan jasmani. Jadi ya, karena mereka berharap Yesus akan memberi nilai poin tambahan kepada mereka sebagai murid, dan mereka berpikir bahwa satu ketika nanti Yesus akan menjadi Raja Israel secara politik, dan mereka akan mendapatkan posisi yang tertinggi di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi ternyata semua yang dipikirkan para murid keliru semuanya. Keliru semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai melihat dalam konteks ini, apakah yang telah saya buat selama ini? Apakah saya sebagai murid-murid Yesus, ataukah saya meneladani Yesus Kristus? Saudara, kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-14, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Nah, di dalam konteks ini Tuhan Yesus mengatakan agar murid-murid itu mengizinkan, membiarkan anak-anak kecil itu untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus dengan tegas, kalau di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan jangan, tetapi dalam bahasa asli Yunaninya dikatakan tidak boleh melarang, tidak boleh menghalangi mereka. Jadi itu nilai arti dari tidak boleh dengan jangan itu berbeda. Kalau jangan itu masih ada kesan satu himbauan yang bisa kita lakukan, bisa tidak. Tetapi kalau tidak boleh, ini adalah satu ketegasan, perintah negatif yang harus dilakukan. Dan apalagi kalau yang memerintahkan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus memberikan ketegasan lagi bahwa di dalam diri anak-anak ini ada kerajaan surga. Di dalam diri anak-anak ini ada rahasia kerajaan surga. Siapakah anak-anak di hadapan Tuhan? Anak-anak ini memiliki pemikiran yang reseptif terhadap firman Tuhan. Itu berarti bahwa anak-anak dalam kategori paidia ini, the golden age ini, adalah anak-anak yang mampu menyerap firman Tuhan dengan penuh dan total. Sekalipun anak-anak ini dilahirkan berdosa dan belum mencapai usia bertanggung jawab, tetapi mereka ada di dalam perlindungan Tuhan. Nah, dalam konteks ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kemudian beberapa pandangan dari beberapa denominasi gereja mengatakan, ketika seorang anak kecil berumur antara 1 sampai 5 tahun, di mana itu adalah usia belum mencapai usia pertanggungjawaban, kalau anak kecil ini mati, mereka langsung masuk ke surga. Tanpa harus dibaptis, tanpa harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa harus mengucapkan kalimat syahadat, anak yang mati dalam the golden age langsung masuk surga. Mereka ada di dalam pengawasan dan perlindungan Tuhan. Ini anak-anak ini. Karena itu, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa Tuhan sangat memperhatikan anak-anak ini, Tuhan sangat melindungi anak-anak ini, Tuhan sangat menyayangi dan mengasihi anak-anak ini. Dan itu berarti kalau ada seorang guru yang menyepelekan, mengabaikan salah satu dari anak-anak yang dicintai Tuhan,
maka yang marah bukan kepala sekolah, tapi yang marah adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bahkan Tuhan Yesus memberikan ketegasan, kalau kamu mengajarkan sesuatu yang keliru pada anak-anak ini, maka lebih baik bagimu dikalungkan batu kilangan di lehermu dan ditenggelamkan di laut yang paling dalam sekalipun. Jadi memang kita ini bukan lagi bertindak dengan pemikiran kita, tetapi kita harus meneladani apa yang dipikirkan, dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap anak-anak ini. Tadi saya bilang ada sesuatu yang keliru dari pendidikan atau materi yang disampaikan. Itu bahaya sekali Bapak Ibu. Apalagi anak-anak ini berada dalam masa pertumbuhan yang kita tahu secara psikologi, Bapak Ibu tahu bahwa mereka ini umur-umur penyerapannya luar biasa sekali terhadap ilmu pengetahuan dan segala fakta informasi dari luar masuk tanpa terbendung ke dalam pemikiran-pemikiran, dalam kehidupan, dalam perasaan, dalam jiwa mereka. Itu berarti bahwa kita terus-menerus harus menjaga apa yang kita ajarkan kepada mereka, menjaga sikap kita di hadapan mereka karena mereka menganggap kita ini teladan, menjaga segala sesuatu yang pada akhirnya nanti bisa saja diserap oleh anak-anak. Kalau itu tidak baik, maka mereka akan jatuh tersesat jauh. Dan guru-guru yang seperti ini lebih baik ditenggelamkan di laut yang paling dalam. Ada seorang guru sekolah minggu, Bapak Ibu, mengajarkan cerita tentang seorang pendek yang ingin melihat Tuhan Yesus Kristus, tapi karena pendek dia kemudian naik ke atas pohon. Jadi guru sekolah minggu ini mulai cerita, Bapak Ibu. Adik-adik sekolah minggu yang kukasihi di dalam Kristus, saya akan bercerita ada seorang pendek. Karena dia begitu pendek, dia ingin melihat Tuhan Yesus tidak bisa. Nah, orang pendek ini bernama Nikodemus. Lalu Nikodemus ini dia naik ke atas pohon ingin melihat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat Nikodemus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hai Nikodemus." Lalu ada seorang anak angkat tangan. "Pak, Kak, kok Nikodemus?" "Loh, memangnya siapa?" Kata guru sekolah minggu itu. "Sakeus, Pak." "Kak, Sakeus itu, Kak." Hah? Lalu dalam hati guru sekolah minggu ini berpikir, "Aduh, saya sudah salah mengajar ini. Ternyata Sakeus bukan Nikodemus, tapi dia mengatakan Nikodemus." Lalu karena dia tidak mau disalahkan, nah ini banyak guru, kadang-kadang kalau dia salah ngomong tidak mau disalahkan ya sama murid ya. Tapi ini bukan di Tanjung Morawa ya, ini guru di tempat lain. Jadi akhirnya, "Tunggu dulu, saya kan belum selesai bicara, saya belum selesai mengajar. Jadi tolong tenanglah adik-adik." Lalu guru sekolah minggu ini melanjutkan, "Hai Nikodemus, turunlah." Jadi guru sekolah minggu ini mengatakan, lalu Tuhan Yesus berkata, "Hai Nikodemus, turunlah, karena itu tempat Sakeus." Jadi ya ada juga ya alasan-alasan untuk memperbaiki. Dikatakan, Nikodemus turun, itu tempat Sakeus. Kenapa kamu naik? Ya, padahal dia sendiri yang salah. Nah itulah guru-guru mencoba melihat bahwa dirinya yang terbaik, apa yang dia pikirkan terbaik, tapi di dalam pikirannya bukan dalam pikiran Tuhan. Nah anak-anak ini saudaraku harusnya mendapatkan tempat persekutuan yang khusus di dalam kerajaan surga. Anak-anak ini memiliki sikap yang tunduk, rendah hati, polos melakukan firman Tuhan, taat dalam ketaatan yang totalitas, dan mereka memiliki iman yang luar biasa. Kalau kita letakkan anak kecil di atas meja, lalu kita bilang, "Ayo loncat dari atas meja, nanti saya tangkap kamu tidak akan jatuh." Kira-kira anak kecil ini loncat enggak? Loncat. Kenapa? Karena dia begitu percaya bahwa dia akan ditangkap. Coba kalau saudara diminta temanmu berdiri di atas lemari atau di atas meja, lalu suruh loncat, terus saudara akan pikir 1000 kali untuk melakukannya. Tapi anak kecil langsung loncat dia. Itu menunjukkan bahwa ada satu kepercayaan yang luar biasa di dalam diri seorang anak.
Karena itulah kemudian Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tidak bisa menjadi seperti anak-anak kecil ini, kamu tidak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan surga. Baik, terus yang berikutnya, belajar dari anak-anak ini, bagaimana kita bisa melihat rahasia kerajaan surga. Kalau kita mengatakan, hai anakku, ya, mintalah sesuatu, atau kita janji sama, nanti papa beliin sepeda, nanti mama beliin sepeda. Gitu. Apa yang dilakukan anak? Anak itu akan terus merengek, merayu papanya, merengek-rengek, terus memohon, gulung-gulung di tanah, di lantai, bilang supaya bapaknya janji mau beliin sepeda. Itulah cara seorang anak meminta sesuatu kepada orang tuanya. Dan itulah yang Tuhan Yesus harapkan kalau kita sedang berdoa. Berdoa sungguh-sungguh sampai merengek-rengek kepada Tuhan, sampai menangis-nangis, berdoa sampai gulung-gulung di hadapan Tuhan. Minta, membujuk Tuhan, merayu Tuhan di dalam doa kita. Sampai pada titiknya Tuhan katakan, oke, doamu aku jawab. Inilah seorang anak. Dan Yesus menegaskan bahwa anak-anak ini sama berharganya seperti orang dewasa. Dan Tuhan Yesus melihat bahwa anak-anak ini harus lebih diprioritaskan daripada orang dewasa. Tuhan Yesus tinggalkan pelayanannya terhadap orang dewasa dan dia melayani anak-anak sekolah minggu. Anak-anak kecil ini. Itu berarti bahwa masa di mana anak-anak ini bertumbuh adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus tidak memandang siapa anak ini, dia anak yang hina, dia anak yang bodoh. Justru Alkitab menegaskan, yang bodoh, yang dianggap bodoh bagi dunia, dipilih Allah. Yang dianggap tidak berhikmat bagi dunia ini, dipilih oleh Allah. Maka sekarang kita harus ubah mindset kita. Kita tidak lagi mau menjadi seperti murid-murid yang menghalang-halangi anak-anak ini mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi kembali lagi kita belajar untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus. Melihat dari profil anak-anak ini bahwa di dalam diri mereka ada rahasia kerajaan surga yang nanti kita bisa gali, kita bisa pakai sebagai dasar kita untuk berpikir, melayani Tuhan, menumbuhkan spiritualitas iman kita di hadapan Tuhan. Maka dengan demikian, maka kita akan masuk dalam bagian kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, ketika kita tidak mau menjadi seperti salah satu dari anak ini, Tuhan Yesus dengan jujur mengatakan, orang-orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Karena di dalam diri anak-anak ini terdapat rahasia kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang saya kasihi, kami kasihi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang kembali lagi menguatkan kami, mengingatkan kami, meneguhkan kami lagi untuk kami menata diri kami sebagai seorang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, orang tua, sebagai pendidik, sebagai apapun kami. Kami mau belajar untuk melihat bukan berdasarkan apa yang ada di pikiran kami, bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dunia ini, tetapi berdasarkan pemikiran Tuhan, berdasarkan kehendak dan berdasarkan rencana Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan belajar melihat bagaimana kami harus menyikapi apa yang harus kami lakukan untuk anak-anak yang sudah dicintai Tuhan luar biasa, dilindungi dan dipelihara Tuhan luar biasa ini. Dan kami juga belajar bagaimana kami harus bersikap sebagai seorang pendidik yang penuh kasih, mengasihi mereka tanpa pandang bulu. Justru memperhatikan mereka-mereka yang tertinggal, yang terbelakang, yang tersisihkan, yang selalu dibully oleh teman-temannya. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk lawatan firman-Mu.
Kami percaya bahwa Tuhan Yesus melalui Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini setiap hari. Dan biarlah segala kemuliaan, hormat, dan syukur kami boleh terus naikkan kepada Dikau Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.